Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar puasa dan sholat Anda hari ini? Banyak sekali kita temukan jiwa-jiwa yang tidak tenang karena terlalu banyak obsesi yang ingin diraih dalam hidupnya. Sehingga tak heranlah kalau belakangan ini kita melihat banyak sekali kemarahan-kemarahan yang terjadi dari jiwa yang tidak tenang itu. Mari kita akan saksikan sebuah tayangan karena topiknya dalam indahnya sholat hari ini kami membicarakan tentang kegelisahan. Dan untuk Anda yang ingin menghubungi Pak Abu Sangkan, silahkan 02158322 terbuka untuk Anda. Ini dia tayangan kami hari ini. Assalamualaikum. Pak Pur, apa kabar? Kegiatan di kelurahan masih ya? Masih. Lurah mana ini? Lurah Pademangan Barat. Pademangan Barat. Ya. Wah, banyak stresnya itu ngadepi masyarakat. Yang kompleks. Iya. Ada kesulitan nggak menghadapi mereka yang harus dengan berbagai macam problematika wilayah daerah Pademangan Barat seperti itu? Persoalan paling utama itu adalah persoalan mengajak masyarakat untuk bisa hidup tertib. Iya. Untuk bisa menghormati sarana dan prasarana yang mana itu untuk kepentingan umum. Iya. Mengharapkan sebuah tatanan pemukiman yang nyaman. Itu yang perlu dukungan dari setiap masyarakat itu. Padahal masyarakatnya sendiri sangat disibukkan oleh kegiatan mencari nafkah. Begitu. Iya. Akhirnya agak terbengkalai, dan harapannya ya yang di rumah itulah ada kepedulian. Iya, iya. Itulah yang berat kesadarannya itu, Pak. Iya. Berat ya mengajak untuk mereka untuk sharing, untuk sadar itu sangat sulit ya begini. Ya proses berat sih, sangat berat. Tapi ya harapan ada karena masih mendengar lah. Kita mau masih mendengar dan respon sisi yang lain itu juga masih banyak. Dari tokoh masyarakat, terutama tokoh agama, RT, RW, Dewan Kelurahan yang dituakan itu masih bisa dan bisa menggerakkan masyarakatnya. Ya, mudah-mudahan bisa bergerak ke arah sana gitu. Meskipun masih ada 63.000 itu. Begitu. Ya, harapan saya memang kalau di sana berat. Tapi saya yakin karena pas saya lagi gelisah seperti itu, saya dikenalkan dengan Pak Abu. Yang mana Pak Abu mengingatkan saya bahwa kita itu tidak punya kemampuan, nggak ada kemampuan apa-apa kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Berharap atas kehendak Allah, kekuatan Allah, semua itu akan menuju kepada yang kita harapkan, yang sunatullah itu yang tertib, yang indah, yang bersih, yang rapi, yang nyaman, itu sudah menjadi sunatullah. Kalau itu Allah berkehendak, maka itu ya saya sangat berterima kasih kepada Pak Abu yang sudah memberikan keluasan cara berpikir saya sehingga saya dapat menemukan jalan keluar, bukan dari saya, tapi saya bermohon pada Allah. Allah lah yang memberikan kesadaran, yang jiwa-jiwa yang sekian puluh ribu orang itu ya, betapa itu tidak atas kehendak saya, tapi sudah atas kehendak Allah ya. Ada satu ketenangan ya ketika mempraktekkan. Saya sudah mulai ada respon. Mulai ada respon dari masyarakat untuk perubahan itu dan sangat drastis respon. Apa pengendali yang secara pribadi apa yang mesti dilakukan? Berzikir, berzikir, sayang kepada Allah. Ini bukan kehendak saya. Ketika saya hendak mengajak masyarakat ini dikemas dalam satu event ini bermanfaat dan bermakna, itu saya awali dengan zikir, dengan sholat hajat, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dukungan. Ada kekuatan itu muncul dari dalam diri ya, yang bisa memberikan inspirasi tentang masalah ide-ide mengatur masyarakat, dari kekuatan ilham tentunya yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa,
perbincangan saya dengan Pak Pur sebagai lurah di Pademangan ini, saya merasakan sesuatu yang sangat indah. Percakapan kita tentang penyelesaian masalah dengan berzikir pada Allah, salat hajat, dan dapatkan inspirasi yang lebih baik. Pembahasan selanjutnya akan kita bahas lebih dalam di studio bersama Sahnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu, apa kabar Anda? Alhamdulillah hari ini saya yakin pemirsa akan mendapatkan pelatihan khusus dari Pak Abu bagaimana cara mengobati kegelisahan diri kita masing-masing. Itulah sebabnya silahkan Anda menghubungi 02158322 dan untuk Anda penelpon pertama, Anda akan mendapatkan sepaket buku yang ada di sebelah kami sekaligus voucher Rp500.000 persembahan Didu Furniture. Dan tidak ketinggalan CD dari karya Pak Abu Sangkan yaitu Rahmat Semesta Alam. Kami akan kembali sesudah ini dan pastikan Anda tetap bersama Indahnya Sholat, Ensiklopedia Islam Rahmat Semesta Alam. Terima kasih Anda kembali lagi dalam Indahnya Sholat, dan hari ini kita membicarakan masalah kegelisahan karena kami sangat tahu bahwa obsesi yang tinggi Pak Abu susah kalau sudah ingin sesuatu, dorongannya luar biasa. Obsesi, kalau saya bicarakan masalah tubuh manusia, menurut Sigmund Freud, dorongan untuk melakukan satu tindakan yang tidak baik. Dorongan makan, orang pasti gelisah. Dorongan untuk minum, dorongan libido, itu juga ada dorongan yang bikin orang gelisah. Itu sebabnya ada puasa. Ya, ada dua kegelisahan yang muncul. Ada dorongan yang tidak engkau pikirkan, dia akan bikin engkau gelisah, yaitu makan. Engkau, apakah orang itu sudah gila atau tidak? Ketika dia lapar, dia akan gelisah untuk mencari makanan, ya kan? Haus dan seterusnya. Yang kedua adalah kegelisahan yang berasal dari perasaannya. Perasaan ini muncul dari ada dua perasaan. Perasaan yang murni dari hati nurani. Ada perasaan yang tidak murni, yaitu dari setting pikirannya sendiri, ya kan? Pikiran ini membuat kita gelisah. Kegelisahan apa saja yang kita ciptakan itu akan bisa menimbulkan perasaan yang sebenarnya. Ada realitas eksternal, ada realitas internal. Realitas eksternal pada awalnya sama, Mbak Sanas. Ketika ada satu merek handphone terkenal yang awalnya tahun sekian, itu sesuatu yang sangat luar biasa merek itu. Orang dikasih iming-iming oleh marketing sehingga dia punya harapan menjadi lifestyle, sehingga menjadi gaya. Orang itu kalau tidak tercapai kepada cita-cita mendapatkan itu, gelisah dia akan gelisah. Dia akan merasa dan dipermalukan. Setelah dapatkan, dia merasakan kenyamanan dan realitas internalnya merasa bahagia luar biasa. Bagi yang tidak dapat, dia akan merasa gelisah, unhappiness. Ya kan? Ekspektasi nggak tercapai. Betul. Nah, ini adalah perasaan yang diciptakan sendiri. Lebih dalam lagi, ada perasaan menjadi fobia. Contoh, orang sampai tahu anak tikus. Tahu, kalau Pak. bahasa Jawanya namanya cindil, merah-merah itu. Bukan nyit-nyit, Pak. Cindil kalau Jawanya. Yang Ya, merah itu, Mas. Kalau yang hijau namanya cendol. Nah, coba saya merasakan ada orang secara realitas eksternal, anak tikus dengan anak gajah itu sama aja. Sama-sama anak binatang. Seharusnya kalau kita bayangkan betul, mestinya kita takut sama anak gajah. Kenapa? Kupingnya besar, hidungnya panjang, ada siungnya. Mestinya kan medeni. Tapi ini enggak, malah takut sama anak tikus. Kan sakit jiwa.